Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi tentang teks editorial. Untuk materi teks editorial yang kita bahas sekarang adalah yang pertama tentang pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Kemudian yang kedua, informasi dalam teks editorial. Yang ketiga, ragam informasi dalam teks editorial. Kemudian yang keempat, struktur dan kebahasaan teks editorial. Rancangan teks editorial itu yang terakhir. Kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teks editorial, kemudian ciri-ciri teks editorial dan sifat-sifat teks editorial. Yang dimaksud dengan editorial adalah editorial disebut juga dengan tajuk rencana atau editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan yang aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi isu atau tema yang diangkat dalam teks editorial itu adalah suatu isu atau tema yang memang sedang viral pada saat itu. Kemudian penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu yang pada akhirnya intinya editorial merupakan berita dogmatis. Nah, berikutnya teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harus hati-hati. Kemudian yang kedua adalah normatif. Kemudian cenderung konservatif, dan yang keempat adalah menghindari pendekatan kritis yang tajam. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Itu. Kemudian untuk yang teks editorial itu sendiri adalah memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama adalah lebih berani, kemudian atraktif, progresif, kemudian yang empat memilih pendekatan kritis yang bersifat tajam dan tembak langsung. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. Perhatikan, yang A atau nomor 1 adalah krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Kemudian yang kedua atau B, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Kemudian yang ketiga atau C, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Berikutnya, perhatikan pada bagian B, di sini ada informasi dalam teks editorial. Nah, di sini ada jenis-jenis teks editorial, kemudian ada tipe teks editorial, dan yang ketiga adalah fakta dan opini dalam teks editorial. Jadi meskipun teks editorial itu adalah mengangkat satu isu atau tema yang sedang berkembang atau yang sedang viral pada saat itu, dan di situ banyak
terdapat kalimat-kalimat fakta, tapi tidak menutup kemungkinan di situ penulis juga bisa mengemukakan pendapat-pendapat atau opininya untuk mendukung fakta yang ada dalam teks editorial tersebut. Nah, kemudian untuk bagian yang berikutnya atau C, ada ragam informasi dalam teks editorial. Di situ ada yang pertama isu aktual dalam media informasi, kemudian ada pendapat dan argumen dalam teks editorial, dan yang ketiga adalah saran terhadap isu faktual. Masing-masing sudah ada penjelasan, perhatikan di situ. Tadi yang pertama adalah isu aktual dalam media informasi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata, kemudian peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian pada bagian yang kedua, pada bagian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini di bawahnya. A. Berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat permasalahan masalah. Kemudian yang ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh pihak yang lain. Kemudian yang keempat, disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat. Dan yang terakhir adalah disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Jadi kesopanan dalam kalimat juga perlu diperhatikan ketika kita atau pihak redaksi akan membuat atau menulis teks editorial. Kemudian pada bagian yang ketiga, di situ ada saran terhadap isu yang faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial adalah sebagai berikut. 1. Menghindari emosi dan prasangka yang negatif. Kemudian yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Dan yang ketiga adalah menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh atau perbandingan. Kemudian yang D, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit. Kemudian yang terakhir adalah menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Itu pada bagian yang ketiga, yaitu tentang saran terhadap isu yang faktual. Kemudian bagian yang keempat, ada struktur dan kebahasaan dalam teks editorial. Ada struktur teks editorial, kemudian ada kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Nah, sekarang untuk yang ini silahkan diperhatikan. Ada masalah atau pernyataan pendapat, kemudian argumentasi dan penegasan ulang. Ini adalah struktur yang terdapat dalam teks editorial. Sekali lagi, struktur dalam teks editorial ada masalah atau pernyataan pendapat, itu yang pertama. Kemudian ada argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, kelanjutannya bisa kalian perhatikan lagi di sini. Ada pertama, menggunakan kalimat yang retoris. Itu adalah ini materi kelas 10 sudah ada kalimat tanya retoris ya, masih ingat semua? Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang populer. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, ini yang E. Pada bagian yang kelima ada rancangan teks editorial, penyusunan teks editorial, dan penyuntingan teks editorial. Jadi penyusunan setelah selesai teks editorial, akhirnya teks editorial disunting. Jadi apabila ada yang terdapat kesalahan, maka bisa dibenarkan oleh tim editornya. Nah, langkah-langkahnya kalian perhatikan. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana ada 5 langkah. Pertama, mengambil topik atau masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi atau fakta.
Kemudian yang ketiga adalah menganalisis masalah yang telah diangkat. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Dan yang terakhir adalah menulis kurang lebih dari 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, kalau yang ini adalah langkah-langkah menyunting teks editorial. Ada 4 langkah. Kalian perhatikan lagi, disimak baik-baik. Pertama, membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, dan pola kalimat. Kemudian yang kedua, membenarkan kesalahan pengguna ejaan, mengganti kata yang tidak tepat, dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Jadi masing-masing paragraf harus ada keterkaitan atau ada hubungan makna antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Dan terakhir adalah memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu. Jadi kaitannya dengan yang nomor 3 tadi, masing-masing paragraf harus ada keterkaitan makna. Nah, itulah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini tentang teks editorial. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan melanjutkan pembahasan materi di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.